Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua kesempatan untuk memperoleh kebaikan yang banyak di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik di dalam majelis ini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada kita semua sakinah di dalam majelis ini. Semoga Allah Jalla Dzikruhu memberikan kita semua keikhlasan dalam majelis ini sampai berakhirnya majelis ini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menjadikan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan atau dari buku kecil yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, yang beliau berikan judul Asyru Qawaid fi Tazkiyati An-Nafs, 10 kaidah yang dapat membantu kita untuk bisa mensucikan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa memahami lafaz demi lafaz, kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau ini. Tentunya di dalam muqaddimah buku ini, setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah menjadi dua rangkaian yang harus digunakan oleh setiap muslim dan muslimah di awal kegiatan yang dilakukannya, di awal aktivitas yang dikerjakannya. Maka beliau hafizahullah ta'ala mengajarkan kepada kita semua dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
atas segala kebaikan yang Allah berikan, terlebih khusus terhadap karya yang beliau tulis ini. Beliau nisbatkan karya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pulangkan kepada diri beliau, tetapi lafaz hamdalah adalah sebagai sebuah bukti akidah beliau. Kalau beliau meyakini selesainya karya ilmiah beliau adalah atas taufik Allah. Itu sedikit tentang makna hamdalah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah melakukan satu kebaikan atau mengucapkan ucapan kebaikan atau berbuat kebaikan lainnya, maka belajarlah, latihlah diri kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memudahkan kita melakukan kebaikan ataupun mengucapkan kebaikan. Sebagaimana dilakukan oleh Fadilatul Syekh hafizahullahu taala, beliau tidak sedikit pun menyinggung karya ilmiah ini atau tidak mengkaitkan sedikit pun karya ilmiah ini dengan kepintaran dan kecerdasan beliau. Tapi beliau hafizahullahu taala langsung menisbatkan karya ilmiah ini kepada Allah yang telah memberikan kemudahan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sebuah pelajaran berharga untuk kita semua. Jadi lafaz hamdalah adalah bukan hanya sebatas lafaz yang kita ucapkan, tapi dia memiliki makna pengakuan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada individu-individu kita semua. Jadi ketika kita mengucapkan hamdalah, maka sedapat mungkin kita lupakan, kita kesampingkan effort kita, upaya kita, kerja keras kita, tapi kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya, ini akidah, ini tauhid. Saat kita bisa sholat maghrib, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan pada kita bisa sholat maghrib. Kemudian di antara kita ada yang bisa melanjutkannya dengan tetap duduk di majelis ini untuk sama-sama mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin tempat ini tempat yang dipantau, tempat yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan untuk kita bisa tetap duduk di majelis ini. Dan kita harus yakin bukan karena rumah kita dekat dari masjid ini, bukan karena kita punya kendaraan,
atau bukan karena kita punya waktu luang. Kita pernah merasakan satu masa berdampingan dengan masjid, akan tetapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendatangi masjid. Berdampingan dengan satu kegiatan yang dinaungi oleh malaikat, kegiatan pengajian. Tapi pernah satu masa kita pun tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap duduk di dalam majelis. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kalau kita perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, duduk di majelis Fadilatul Syekh hafizahullah itu adalah nikmat yang besar. Yakni Syekh Abdul Razak maksud saya. Beberapa kali pengalaman kita duduk bersama beliau itu majelis mulai ba'da salat maghrib seperti ini, dan juga beliau mengisi majelis ba'da salat subuh. Dan kita berusaha untuk mendekat dengan beliau sebagaimana petunjuk Nabi SAW, yakni ketika dalam sebuah majelis maka tempat duduk terbaik adalah tempat duduk yang paling mendekati orang yang mengajar. Maka kami berusaha untuk mencari kesempatan agar bisa duduk dekat dengan Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala. Kita putuskan untuk datang ke majelis jam 4 subuh atau setengah 4. Sedangkan subuh saat itu jam 5:05 atau 5:10. Begitu kita sampai di majelis, itu saf depan sudah penuh. Saf depan sudah penuh. Jam 4 atau setengah 4. Itu antusias para penuntut ilmu. Demikian juga di waktu maghrib. Kita pikir kita udah paling duluan asar duduk di situ. Ternyata setelah asar para talib tidak pulang, tapi duduk di situ sampai maghrib. Allahu Akbar. Sebuah nikmat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah penikmat ilmu, penikmat ibadah. Semoga Allah Ta'ala berikan rasa itu kepada kita semua. Kenapa? Apa motivasinya? Apa motivasinya? Tidak lain dan tidak bukan motivasi hadir di majelis ilmu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu pantas untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih berikan kita semua kesempatan bertahan di majelis ini. Dan berikutnya, setelah rasa syukur kita pada Allah, kita pun berharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap janji-janji Allah di dalam majelis ini.
Di antara janji Allah apa? Di dalam majelis ini di antara janji Allah apa jemaah? Banyak janji. Allah akan jaga keluarga kita. Allah akan jaga harta kita. Allah akan lindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadits qudsi? Ihfazillaha, jagalah Allah, jagalah Allah. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah tunaikan hak-haknya Allah. Tunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bagian dari menunaikan haknya Allah. Kita duduk di majelis ilmu ini bagian daripada menunaikan haknya Allah. Karena menuntut ilmu berhukum fardu kifayah atau fardu ain. Menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Maka ini bagian daripada apa? Menunaikan haknya Allah. Maka dengan duduk di majelis ilmu ini, dengan duduk di majelis ilmu ini, kita semua punya potensi mendapatkan janjinya Allah melalui lisan Nabi. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, tunaikan hak-haknya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga Anda. Para ulama menjelaskan dijaga keluarga kita, dijaga harta kita, dijaga semua yang kita khawatirkan. Dan jika kita meyakini hal ini, dan jika kita yakin dengan hal ini, maka hal ini benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena yang kurang, di antara yang kurang, dan itu kekurangan fatal, kita ketika berinteraksi dengan ayat, ketika berinteraksi dengan hadis, apa yang kurang? Yang kurang apa? Dan kekurangan itu fatal, yaitu keyakinan. Keyakinan akan janji Allah. Akan janji Allah. Mana bukti kurang yakin? Mana bukti kurang yakin? Apa di antara bukti kita kurang yakin? Kalau istri kita di rumah sana dijaga sama Allah, kalau anak-anak kita di rumah sana dijaga sama Allah, mana bukti kurang yakin? Itu handphone selalu dipegang untuk update status atau keadaan kondisi di rumah. Gimana kabar? Gimana kabar? Clear, ikhwan, clear. Clear. Ketika orang sudah bertawakal sama Allah, clear. Makanya tawakal kita tidak menghasilkan sesuatu hal yang maksimal. Tingkat ketawakalan kita tidak menghasilkan sesuatu hal yang maksimal. Tingkat tawakal kita itu hanya atau baru sampai di lisan kita. Apa? Kita baca doa apa ketika kita keluar rumah tadi? Apa jemaah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Antum tahu? Harus tahu. Kalau enggak tahu, harus tahu dan harus cari tahu.
Karena lafaz ini lafaz yang menenangkan hati. Ketika lafaz ini diucapkan oleh orang yang keluar rumah, maka malaikat menjawab, hudita, antum pasti dikasih petunjuk selama antum di luar. Wa kufita, dan antum akan dicukupkan kebutuhan-kebutuhan antum di luar, dan dijaga istri dan anak-anak antum. Ya. Cuma ya, kita semua yang belum berilmu, belum yakin. Ana mau tanya, umur berapa Ismail ditinggal sama Ibrahim? Umur berapa? Baru lahir ya? Ditinggal? Sah? Ditinggal. Apa kata ibunya Ismail? Apa katanya? Allahu amaraka bihada. Antum mau menunaikan haknya Allah? Pergi. Allah pasti jaga kita di sini. Oh, ini dia. Ini tawakal. Ini yang namanya tawakal. Sedangkan tawakal kita baru berhenti sampai di lisan. Apalagi zaman dulu ya, begitu Ibrahim keluar ninggalin, nggak sebentar-sebentar WA, gimana kabarnya, udah makan belum di rumah? Ya subhanallah, itu kita banget tuh ya, kita banget ya, kita banget tuh ya. Ya, semua butuh proses, yang pada akhirnya tawakal mereka menghasilkan apa? Air. Sahih? Air itu bertahan sampai hari ini kan? Air apa? Zam-zam. Itu. Ya jemaah ya. Maka bertawakallah kepada Allah, belajar bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada makhluk. Kata Imam Ibnu Qayyim, awal daripada kesengsaraan manusia itu ketika hatinya sudah bergantung kepada makhluk. Sengsara. Ya. Nggak usah bicara orang lain, bicara rumah tangga aja. Istri bergantung kepada suami, suami bergantung kepada istri. Lebih banyak kecewanya apa senangnya? Itu dia. Oke. Tayyib. Kemudian dalam muqaddimah ini beliau hafizahullah taala mengatakan atau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams yang menjadi motivasi beliau menulis tulisan ini. Di dalam surat Asy-Syams ini ada 2 ayat yang menjadi dasar penulisan buku ini. Yang pertama adalah ayat yang ke-9. Ketika Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Beruntung, ya, pasti beruntung orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya.
Dan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa, pertanyaannya, siapa yang dapat membersihkan jiwa? Atau dimulai dari mana seseorang bisa mensucikan jiwanya? Dimulai dari mana jemaah? Dimulai dari kesadaran jiwanya, bahwasannya kita tidak bisa melepaskan status dasar kita. Status dasar kita apa? Status dasar kita sama, saya dan antum, mau ikhwan dan akhwat, status dasarnya sama. Apa? Pendosa. Status dasar itu sama, pendosa. Yang memberikan status ini siapa? Pertama, Nabi kita SAW mengatakan, kata Nabi kita apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu dia berstatus sama, yaitu statusnya mengulang-ulang kesalahannya. Mengulang-ulang kesalahan. Setiap anak Adam, setiap manusia memiliki pola atau karakter yang sama, yaitu mengulang-ulang kesalahan. Karakter kita sama, di mana aja. Saya mau tanya sama antum, apakah sesudah ganti kostum seperti ini, ganti kostum apa? Ganti kostum apa? Ganti casing kayak gini. Saya tanya sama antum, antum telah lepas dari dosa? Wallahi enggak. Wallahi enggak. Mungkin bahkan kita bisa lebih parah. Kenapa? Maka kenapa? Lihat, kenapa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena kadang-kadang orang yang sudah merasa berjalan beragama itu merasa dirinya sudah berada di atas orang yang ahli maksiat, merasa dia lebih tinggi karena dia udah datang ke masjid, udah sholat berjamaah, udah ikut kajian. Itu syaitan diantaranya akan memberikan rasa itu tuh. Maka luar biasa Allah coba. Kenapa Allah bilangnya ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah nggak bilang wahai para penzina, wahai peminum khamr? Pernah nggak ngerasa ketika kita tanya diri kita, pernah nggak ngerasa kita ini seakan-akan seolah-olah adalah orang yang sudah mendapatkan jaminan satu tempat saat pulang ke hadapan Allah? Kalau kita punya rasa seperti itu, berarti kita sedang dikerjain sama syaitan. Berarti kita sedang dikerjain sama syaitan. Kalau boleh ada yang punya rasa kayak gini, siapa? Kalau boleh ada yang punya perasaan seperti ini, siapa? Para sahabat. Karena mereka dapat tazkiyah dari langit sana. Mereka dapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak punya mental seperti itu. Mental merasa ada pada zona aman. Padahal hakikatnya mereka memang ada pada zona aman. Sahih? Para sahabat itu semuanya ada di zona aman, tapi mereka tidak merasa ada di zona aman.
Jelas ya? Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi bagian dari orang yang berusaha mensucikan diri kita? Yang pertama, minta sama Allah kesadaran. Antum lihat surat An-Nur ayat 21. Lihat jamaah, di dua baris terakhir apa kata Allah? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalau bukan karena rahmat, karena karunia yang Allah berikan pada kalian, kalau bukan karena rahmatnya, kalau bukan karena karunia-Nya, ma zaka minkum min ahadin, tidak ada satu orang pun di antara kita yang dapat mensucikan diri kita, yang bisa memiliki perasaan banyak dosa dan kesalahan. Gak ada yang bisa. Ma zaka minkum min ahadin abada. Maka perasaan merasa sebagai makhluk yang penuh dosa itu perlu diminta sama Allah. Dan para ulama mengatakan ini adalah di antara buah kebenaran seseorang dalam mendekatkan dirinya pada Allah. Di antara buah kebenaran proses perjalanan dirinya menuju Allah, dia tidak merasa lebih hebat dari sebelumnya. Justru dia akan merasa semakin rendah, rendah, dan rendah. Dan ini telah dicontohkan oleh manusia terbaik. Siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengimani dan meyakini beliaulah manusia yang paling banyak meminta ampun kepada Allah. Karena telah ada pada diri beliau puncak perasaan sebagai manusia yang punya banyak kekurangan. Udah masuk? Udah ya? Azan dulu ya? Habis azan lanjut ya? Oke, silakan.
Ya, kita lanjutkan. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Penuntut ilmu lebih butuh untuk mensucikan diri. Kenapa? Di samping penuntut ilmu, dia berada di sebuah harapan yang besar untuk bisa masuk surga, tapi potensi masuk nerakanya juga besar. Sahih nggak? Penuntut ilmu, di samping dia punya potensi untuk masuk surga besar, dan potensi untuk masuk neraka pun jauh lebih besar. Maka ketika kita berbicara tazkiyatun nafas, kita tidak bicara tentang orang yang berzina. Kita terlalu suci kalau kita berbicara tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu untuk mereka para pelaku zina, untuk mereka peminum khamr, untuk mereka pelaku judi, untuk mereka penikmat musik, itu terlalu suci. Tazkiyatun nafas itu untuk kita yang ada di dalam masjid ini. Karena kita tidak mengkaji untuk orang di luar sana, kita sedang mengkaji untuk diri kita, bagaimana kita pulang ketemu Allah selamat. Sahih? Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang orang yang selamat pulang? Apakah hanya sebatas dia duduk di sebuah pengajian? Apakah hanya sebatas dia bolak-balik datang ke masjid? Wallahi enggak. Apa kata Allah? Illa man atallah biqalbin salim. Orang yang selamat itu bukan hanya sebatas dia sholat, itu bukan hanya sebatas dia ikut pengajian, itu bukan hanya sebatas dia puasa, tapi dia punya hati yang bersih, dia punya jiwa yang bersih. Inilah yang menjadikan Abu Bakar terdepan dan diikuti oleh para sahabat lain, karena mereka dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW. Awal-awal pendidikan adalah membersihkan jiwa-jiwa mereka. Tadi kita katakan penuntut ilmu, penghafal Al-Quran, dia butuh tazkiyatun nafas. Dia butuh, sangat butuh. Abu Hurairah yang membawa apa? Yang meriwayatkan hadis 3 golongan yang pertama kali akan Allah azab nanti di hari kiamat. Apakah mereka pelaku zina? Apakah mereka peminum khamr? Kalau pelaku zina dan peminum khamr itu tahta masyiatillah, masih punya potensi Allah ampuni mereka. Karena keumuman mereka sadar mereka dosa, sadar mereka salah. Kan yang sulit kalau sudah punya ilmu merasa salah, itu sulit. Sulit enggak? Itu sulit. Sulit. Kalau sudah senior merasa senior, itu sulit untuk merasa salah. Jadi tazkiyatun nufus itu untuk kita semua yang ada di dalam masjid ini. Untuk kita semua. Kita tidak sedang bicara orang yang di luar sana. Ya.
Kita tidak sedang bicara mereka yang ada di luar sana. Kenapa? Tadi kita katakan, penuntut ilmu dia punya potensi masuk ke dalam surga, dan juga dia berpotensi menjadi penghuni neraka yang pertama kali. Imam Ahmad itu pernah ditanya tentang sesuatu. Lihat. Terus dia dengan ketawaduannya dia bilang begini, ma'ana. Antum nggak pantas tanya saya. Ma itu penggunaan untuk benda, bukan untuk manusia. Dia bilang apa? Ma'ana. Allahu Akbar. Siapa? Bukan siapa. Apa ana ini? Ana nggak bisa jawab. Dia bukan bilang man ana. Nah itu dia. Ya. Maka semakin tinggi keilmuan seseorang, maka contohlah kudwah kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kudwahnya, dia contoh kita semua, dia barometer kita semua. Barometer kita dia. Ustadz bisa jadi barometer, teman kita bisa jadi barometer kalau sejalan dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Berarti surat An-Nur ini mengajarkan kepada kita agar kita minta sama Allah. Karena Allah mengatakan, walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah lah yang berkehendak. Allah yang berkehendak untuk menanamkan ke dalam jiwa seseorang dia sebagai orang yang penuh dengan dosa. Itu haknya Allah. Itu haknya Allah. Nggak mudah memiliki karakter seperti ini. Teorinya mudah. Lihat bagaimana contoh yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dua makhluk Allah, Adam dan Iblis. Bagaimana karakter Adam juga harus kita punya. Apa karakternya Adam? Adam berapa kesalahannya? Adam berapa kesalahannya? Berapa kesalahan Nabi Adam? 1. Apa yang dilakukan oleh Adam? Rabbana zalamna anfusana. Perhatikan. Adam punya 1 kesalahan, membuat dia mengucapkan lafaz ini. Dan Iblis memiliki 1 kesalahan, 1 kekeliruan. Berarti makhluk Allah punya 2 karakter. Ada karakter yang akan mengakui sebagai makhluk yang berdosa, dan ada manusia yang punya karakter dia nggak bersalah atau merasa tidak berdosa, merasa tidak bersalah. Gitu. Maka merasa diri penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan,
itu harus diminta sama Allah. Bukankah rasa takut juga adalah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah? Allahumma inni as'aluka khasyatak. Ya Allah, aku minta kepadamu. Selevel Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan yang namanya rasa takut itu minta kepada siapa? Allah. Ya Allah, berikanlah ke dalam jiwa ini rasa takut kepadamu. Maka kita jauh lebih layak untuk apa? Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut itu. Kita harus minta sama Allah satu sikap, satu karakter, satu sifat yang menjadi pribadi kita. Kalau kita banyak salahnya, banyak kekeliruannya, lihat satu contoh nyata. Karakter ini adalah karakter Nabi kita. Saat Nabi mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang-orang Taif, di sini tampak perbedaan kualitas iman. Kita lanjut Nabi salat Isya insyaallah.